view dari depan kameranya, mungkin kamera warga. Lihat ada proses. Nah, ini sudah mulai. Tapi tadi ada yang melempar kayak lempar botol minuman juga sih. Coba kita ulangnya dari sini ya. Tuh air 1, 2. Oh iya, benar berarti 2 kali sebrat gitu ya. Terus terakhir yang ketiga kalinya adalah botolnya yang dilemparin. Oke. Kamu nggak disuruh orang kan? Bener nih, nggak disuruh nih. Enggak ada via Allah. Ah, Bapak demi Allah tapi pakai jimat. Iya. Percaya sama Allah tapi pakai jimat. Iya, bener sih abangnya nih. Abang ini demi Allah tapi pakai jimat. Kita bongkarin sedikit-sedikit mungkin masih bisa dipakai di tempat berikutnya, Pak. Tapi karena langsung dibongkar, ya apa daya. Iya, karena Juga biasanya nggak adil tinggal di tempat negara, nggak bayar pajak, nggak apa-apa. Rasain tuh. Abang konter. Abang konter. Lu sadar kagak sih lagi ngomong sama siapa? Hah? Lu segala ngomong undang-undang lu. Sok banget tau, gue bilangin. Lu kalau lagi ada pembagian otak tuh jangan pada absen, ya. Contohnya lu hadir. Enggak paling Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemirsa yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cetar membahenol. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat-sehat dan rezeki kalian tuh selalu bertambah dengan lancar. Dan gak peduli mau kalian itu ada dimanapun ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan di penjuru dunia. Karena mungkin teman-teman penonton saya ini banyak banget yang kerja di luar negeri. Gokil ya, sehat-sehat, jaga badan kalian agar kalian tuh bisa bekerja lebih maksimal dan yang pastinya bisa membahagiakan orang-orang yang ada di Indonesia. Bener gak sih? Ini ada 2 topik nih yang mau kita bahas. Yang pertama adalah yang lagi FYP banget, pelempar air mineral. Wah, ini parah banget sih. Entah apa motifnya, nanti akan kita coba reaction dan kita akan coba olah TKP gitu ya. Penyebabnya apa, motifnya apa, dan kira-kira awal kejadiannya seperti apa. Lalu yang keduanya adalah di kontennya Pak Deddy Mulyadi, ini ada orang yang ngerasa paling pinter banget. Ketika gue ngeliat orang ini, gue ngerasa kayak dia ini aur-auran. Cuman versinya versi laki. Kita menuju TKP aja yuk, kita gas dan play. Oke, ini kita akan coba dari berbagai macam sudut ya. Ini sudut dari depan atau view dari depan kameranya, mungkin kamera warga yang menonton acara tersebut. Oke, kemudian ini ada video dari atas. Ini belum terlihat ada proses. Nah, ini sudah mulai. Oh iya, dia pakai jaket biru ya. Langsung diamankan ya si pelakunya. Dan kita akan coba dari angle yang lain ya, atau dari posisi yang lain kameranya. Kita cari teman-teman karena banyak banget nih ya bertebaran di TikTok teman-teman ya. Kalau ini dari samping ya viewnya teman-teman ya, ngambil gambarnya dari samping. Dan seperti biasa ini juga dari warga mungkin ya, akun TikToknya di sini ada Ali. Saking padatnya penonton nih teman-teman ya, Pak Deddy Mulyadi sampai nggak bisa jalan, padahal pengawalannya udah ketat banget ya. Tapi ya gimana lagi ya, karena Pak Deddy Mulyadi juga memang apa sih, maksudnya nggak terlalu membatasi diri gitu lah. Silakan mau salaman, mau foto gitu ya. Cuman karena memang ini penuh banget gitu ya, jadi Pak Deddy Mulyadi juga nggak bisa jalan gitu guys ya. Oke, kita lanjut. Tuh, sudah mulai ada yang nyiram. Tapi tadi ada yang melempar kayak lempar botol minuman juga sih. Coba kita ulangnya dari sini ya. Kayak tuh air 1, 2. Oh iya, benar berarti ada airnya 2 kali sebrat gitu ya. Terus terakhir yang ketiga kalinya adalah botolnya yang dilemparin. Oke.
Ini orangnya ya. Kita lebih kelihatan mukanya nih. Langsung dirangkul ya. Kita akan coba dari view yang lain. Ini adalah view yang ketiga. Dari belakang sudah. Kemudian tadi dari atas apa dari belakang ya? Dari atas kayaknya yang tadi. Kemudian ini dari samping. Kita mau coba ada view yang lain kah? Kita coba tes ya. Oh, ini dari belakang. Dua kali disiram, 3 kali malah yang ini. 4 kali. Oke, kita udah dapet 3 angle view kamera, depan, samping, belakang, ya. Kemudian ternyata betul kalau isu yang rame banget di TikTok itu sebenarnya tadi pagi udah rame banget ya teman-teman. Ini kan acaranya kemarin malam ya. Ada si Empo dari Bekasi juga nonton katanya itu ya. Ternyata bukan cuman botolnya, airnya dulu yang disiram-siramin, lalu yang terakhir itu entah ketiga kali entah yang keempat kali gitu ya, dilempar pakai botol-botolnya dengan air-airnya gitu guys ya. Kita akan lihat ini ada konten kreator yang membahas ini langsung di lapangan, menginterogasi atau bagaimana gitu ya. Kita cek ini guys ya, kira-kira motifnya seperti apa. Akun TikToknya warga Jabar ya. Mana tadi deh, Bang? Kalau mungkin dari YouTube-nya Sang Petualang, kalian juga bisa mampir ya teman-teman ya. Kita penasaran. Ini sudah diamankan ini. Provokator apa ya? Provokator Pak ya? Provokator. Oke, kita lihat tuh provokatornya guys. Nyiram-nyiram tadi dia. Udah tahu orang kepanasan disiramnya. Waduh, musiknya kenceng banget nih ya. Mana bang? Ada kata gue. Enggak, yang ini keluar aja keluar dulu. Enggak, biar clear aja masalah, biar pada tahu. Abang orang mana, Bang? Narogong. Pono. Tujuannya apa buat nyiram? Tadi bocah tiket. Kenapa? Tiket bocah. Ya tapi kan nggak bisa nyiram juga bang. Banyak kamera dan lain-lain. Ada Tahu. Tolong, woi, tolong. Kamu datang sini sama siapa? Istrimu mana? Tahu kalau tahu kayak gitu tadi? Tahu kamu dibawa? Tahu. Siapa nih bang? Jimat apa usaha? Siapa nih? Ya, biasa apa yang namanya usaha apa aja yang penting mah halal. Jimat. Nanti kan yang orang kabupaten Bekasi. Terjaga nama baik kabupaten. Jimat tuh Pak ya? Apa? Buat usaha. Iya pak. Emang apa? Usahamu? Usaha saya tukang pak. Tukang apa? Bangunan. Kamu nggak disuruh orang kan? Bener nih nggak disuruh nih. Enggak ada via. Ah, Bapak demi Allah tapi pakai jimat. Iya. Apa ini? Percaya sama Allah tapi pakai jimat. Iya, bener sih abangnya nih. Abang ini demi Allah tapi pakai jimat. Ye, jadi ingat kasus korupsi nih gue. Tahu nggak kasus korupsi yang lagi rame? Ye, paham lah ya. Yang sekarang lagi dana hibah lah segala macem gitu ya. Sampai ya pokoknya kasus korupsi ya di mana-mana itu guys. Mereka tuh kebanyakan orang-orang yang ngerti agama. Kalau bicara soal daging, maaf ya, daging babi haram. Mereka nggak mau makan, haram. Tapi kalau duit korupsi itu tulisan haramnya tuh nggak ada, dia lebok. Goblok para koruptor ini bang. Gendek gue. Oke, maaf ya, sedikit ini aja intermezzo. Ini kembali ke sini lagi teman-teman. Demi Allah, tapi pakai jimat. Percaya Allah apa percaya jimat? Bener kata abang ini, bener nih. Berarti pak ada kita percaya di dua alam pak. Ya, kita percaya pak. Pak, ini selanjutnya mau dibawa kemana nih Pak? Nanti saya tanya pimpinan dulu. Klarifikasi aja.
Oke, kita mau coba yang versi yang deket kameranya guys. Gue penasaran soalnya banyak banget soalnya di TikTok guys. Orang mana dia? Abang orang mana bang? Narogong. Tujuannya apa buat nyiram? Narogong. Kenapa? Ya tapi kan nggak bisa nyiram juga bang, banyak kamera dan lain-lain, ada anak kecil juga. Coba ulang-ulang. Saya Apa sih? tujuannya apa buat nyiram? Kenapa? Ya tapi kan nggak bisa nyiram juga bang, banyak kamera dan Nggak lain-lain, jelas ya. ada anak kecil juga kasihan. Saya pernah membuat beberapa video ya beberapa waktu sebulan atau 2 bulan lalu dan tentang Oke. kekhawatiran saya tentang keselamatan Pak Deddy Mulyadi dan ini salah satu bukti. Mm-mm. Karena apa? Karena saya melihat dari mulai ada gebrakan yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi terhadap sesuatu kebiasaan yang dipertahankan Oke. sehingga seperti budaya gitu ya. Itu banyak sekali penentangnya. Ada suara-suara sumbang di belakang. Pertama hanya nyindir-nyindir, berikutnya bahasa yang keluar itu mulai kasar. Setelah kasar itu kelihatan bahasanya semakin brutal gitu. Dan ketika bahasa yang keluar brutal itu menandakan bahwa orang itu udah mulai kehilangan kesabarannya, kehilangan akal sehat. Akal sehat ya. Dan ini udah mulai kelihatan. Dan ujung dari semua itu adalah tindakan fisik. Mm-mm. Dan ini udah mulai kelihatan ya. Sehingga menurut saya Pak Deddy Mulyadi harus dapat pengawalan ya dari aparatur. Selain itu dari orang-orang ya para pendukung juga harus mendapat pengawalan dalam arti ketika akan berkunjung ke suatu daerah. Iya. Kita harus mewaspadai orang-orang yang kira-kira punya potensi untuk melakukan kekerasan gitu. Oke. Gitu ya. Dan juga saya berpesan pada teman-teman yang konsisten mendukung Pak Deddy Mulyadi dan vokal mendukung Pak Deddy Mulyadi harus berhati-hati pula sebab bisa juga jadi sasaran kemarahan mereka kalau nggak mampu ke Pak Deddy ya paling ke pendukungnya. Begitu ya. Awalnya kayak gitu pak. Ini dari dekat nih, kameranya lebih dekat nih guys. Iya pak, saya minta maaf pak. Kalau dia orang Jabar nomor 1 iya pak. Gak boleh kamu. Kabupaten Bekasi. Pak ini mengaku panik karena ada anak-anak yang terjepit ramainya masa yang berebut ingin bersalaman dengan Pak Deddy Mulyadi. Oh, jadi mungkin ya tujuannya ingin menyelamatkan anak yang kejepit, kata si abang ini atau si bapak ini. Tapi kenapa ngelempar airnya ke arah Pak Deddy Mulyadi? Siapa goblok bisa. Betul ya. Nanti kan ngobrol orang Kabupaten Bekasi. Oke, kita dengarkan lagi kira-kira netizen tanggapannya kayak gimana guys. Pasti bakalan kita tahu saya bakal kasih hadir di sana pak. Woi tolong. Gimana? Kalau anak itu pindah pas air kayak gini gimana? Siapa? Orang bawa isi. Wah. Bikin malu warga Bekasi saja lu. Gara-gara satu orang eluh, nama Kabupaten Bekasi tercoreng. Meskipun lu beralasan tujuan menyiram Bapak KDM itu karena melihat anak kecil yang terjepit, tapi tidak masuk akal. Apalagi di video yang lainnya gua melihat selain lu menyiramkan air ke arah KDM, lu juga melemparkan botolnya. Pasti Iya, ada motif botolnya kan ada. lu. Ngaku saja. Apalagi lu bawa-bawa jimat. Mual mempan ke Bapak Aing mah. Ini coba sebagai bahan evaluasi untuk para pengawal Bapak KDM supaya ke depan lebih diperketat penjagaannya. Sekarang baru air biasa. Gimana amit-amitnya ke depan? Pakai air keras. Iya, kita nggak pernah tahu ya yang namanya musibah itu kan nggak ada kalendernya, baik yang sengaja atau tidak sengaja. Pastilah ya menjaga. Ya sedia payung sebelum hujan ya, paling tidak memang betul kata abang ini waspada ya. Terutama yang video yang pertama yang kita reaction juga si abang yang mengingatkan buat pengawalnya tolong lebih waspada lagi karena wah pembenci KDM ngeri loh guys. Bukan cuman dari kalangan orang biasa gitu.
Mereka banyak duit dan punya kuasa gitu. Iya nggak? Bener nggak sih? Ya mungkin maaf ya kalau gue salah ngomong. Tapi setahu gue, yang paling ngeri itu di belakangnya orang-orang yang kayak misalnya kayak gini nih ya, ada nyiram. Kita kan nggak pernah tahu di belakangnya seperti apa. Ya, kita nggak pernah tahu. Cuman ya ngeri guys ya. Kalau misalnya iya gitu ya, sesuai dengan apa yang ada di dalam otak gue nih, jangan-jangan nih gitu ya, ada suruhan-suruhan gitu kan. Apalagi itu kan itu dibongkar bawa jimat lagi. Kalau yang begitu mah, mohon maaf sih ya, gue juga nggak percaya gitu guys ya. Apalagi Bapak Deddy Mulyadi gitu ya, kayaknya nggak mempan gitu. saya aing mau, gue aing nu mau cina gitu. Pak Deddy Mulyadi nu boga mau mana ya. Semalam ada kejadian ya di Bekasi. Iya bang. Rombongan Kang Deddy yang masuk ke area panggung, di mana itu lagi desak-desakan sama warga yang mau foto, yang mau salaman. Ada yang nyiram air gitu. Sama botol-botol ya bang. Diambil Satpol PP untungnya, kalau enggak mungkin bisa diamuk warga ya. Iya. Jadi mungkin mulai dari saat ini Kang Deddy perlu memikirkan protokol yang lebih ketat deh. Soalnya lihat kayak gini jadi waas gitu, jadi hariwang. Jadi khawatir. Was-was teh gitu. Takutnya kan ada yang lebih jahat lagi gitu. Gimana menurut kalian? Komen deh. Oke, ternyata yang membahas tentang si orang yang menyiram dan melemparkan botolnya sekaligus ya, itu cuman beberapa orang saja yang membahas. Tapi gua nggak tahu kalau misalnya ada yang membahas ya, yang tidak terpantau sama saya. Kita akan langsung fokus ke orang yang sok pinter. Kita dengarkan ya. Untuk full video kalian bisa nonton di channel Kang Deddy Mulyadi. Kita akan coba di TikTok ya teman-teman. Ini ada banyak potongan-potongannya. Kita akan coba, ini ada part 1, part 2. Kita coba part 1 deh ya. Kira-kira seperti apa nih guys ya. Yuk. Jangan bilang korban gusur Pak. Iya. Jangan. Saya Bapak mau jangan nanya, Pak. buka di sini. Jadi jangan bilang korban gusur. Iya. Jangan. Korban penertiban mungkin. Bukan korban. Oh, bukan. Enggak, Bapak bukan Ditertibkan. korban. Justru kalau mau jujur-jujuran, tanah pengairan korban Bapak. Gitu. Iya. Ya nggak korban juga sih, Pak. Korban Pak. Sok saya tanya, tanah pengairan untuk apa? Bentuk pengairan. Terus kalau kemudian tanah pengairan dirubah menjadi toko, menjadi rumah, siapa yang korbannya? Aliran sungainya udah. Enggak, sini saya tunjuk dulu. Nih gini nih Bapak nih. Oke, siap. Gini. Ini sampai nunjuk-nunjuk kayak gitu ya. Ini kenapa sih ya orang-orang yang model begini selalu ngeyel gitu ya. Keras kepala. Udah jelas salah tuh, ngeyel itu kuat banget gitu ya. Tinggal udah poin pentingnya Pak, ada solusi nggak nih Pak? Saya kan lagi usaha, tempat tinggal saya juga di situ. Gimana dong Pak solusinya? Udah tinggal to the point aja, minta kompensasi gitu maksud gua. Karena sehebat apapun lo berargumentasi gitu, ujung-ujungnya kan itu sih menurut gua. Daripada lo banyak berdebat, ujung-ujungnya lo kelihatannya kayak orang pintar tapi keblinger gitu. Udah nunjuk-nunjuk lagi ya. Aduh ampun, coba kita dengerin ya. Tanah orang lain. Tanah negara. Ya, oke, tanah orang lain kan, bukan hak Bapak. Kalau Bapak ditinggalin, Bapak nggak bayar pajak, Bapak nggak bayar sewa. Yang korban itu siapa? Korban yang nggak ada korban sih Pak. Ada, tanah itu korban. Karena nggak ada yang lapor. Hah? ada Enggak korban. bisa, tanah itu korban. Kecuali ya negara. Enggak, bukan. Oke. Tanah itu korban. Kenapa Bapak mengambil yang bukan hak Bapak? Ya biasanya kalau korban kan itu dari sisi manusia orang. Oh, enggak, tanah juga korban. Siap dikatakan, bisa dikatakan korban. Jadi banjir. Lahan orang lain. Jadi gini ya, saya mau nanya instruksi untuk Enggak. Harus lurusin dulu. Iya. Semua orang harus menyadari hak dan kewajiban. Siap. Ya kan? Iya. Jadi ketika kita tinggal di tanah orang lain, mau di negara mau siapapun tetap orang lain. Iya, kan? siap. Yang bukan hak kita. Betul. Tanah pengairan ya untuk aliran air. Iya, betul. Kemudian ketika tanah pengairan untuk aliran air, airnya nggak ngalir, airnya korban nggak? Korban. Iya, jadi bukan Bapak korban pergusuran. Iya, jadi gitu Pak. Nah, oke. Bapak orang mana? Saya orang Jamur. kemarin kantor saya yang di pinggir jembatan. Terus Bapak di situ bikin counter. Iya, Counter. Ya makanya di situ juga. Bapak sudah tinggal di situ. Iya, jadi- counter di situ usaha, tidak bayar. Iya.
ya kan? Mas tidak bayar, terus dibongkar. Kalau saya balik, Iya, gimana saya kalau kita hitung ke belakang Bapak situ kasih sewa? Siap. Saya sih cuma mau nanya, Pak. Enggak. Ini saya mau nanya. Ya, kita benerin. Iya, saya mau nanya. Ini interupsi dari siapa ya? Saya yang interupsikan. Dari Bapak. Nah, saya kan ingin tanya doang nih ya. Urgensinya gitu, Pak. Urgensi kalau apa? untuk kemarin kan sebelah kiri tuh ya. Banjir itu emang banjir. Jadi emang harus di normalisasi itu wajar. Nah, untuk yang ini kan sawah juga udah jadi perumahan semua. Kemarin yang banjir besar seperti itu, Pak, itu air tuh nggak ada setetes pun di sini, kagak ada lempangan ke sini. Ketang gue nih, gue udah kalau orang ngomong udah sambil nunjuk-nunjuk itu gimana ya guys ya? Ya kelihatan angkuhnya, kelihatan gimana ya? Soknya banget. Sampai di depan muka gitu ya. Aur-auran versi laki. Berarti kan emang aliran itu sudah mati. Iya. Kenapa mati? Ya karena emang dari hulunya nggak ada aliran lagi. Karena emang sawah di sini udah jadi perumahan semua. Terus? Gitu. Nah, jadi saya pengen tanya urgensinya apa gitu. Urgensinya penertiban setiap orang tidak boleh tinggal di bantaran sungai yang itu tanah negara. Tanah negara. Iya. Ya kan kalau ini Pak, tanah negara kan juga bisa dimanfaatkan. Kata siapa? Ya kata undang-undang. Tanah negara yang mana yang boleh dimanfaatkan? Bantaran sungai nggak boleh. Iya. Nggak boleh Pak bantaran sungai. Iya emang nggak boleh. Cuman kan kita, katakan kita salah digusur. Cuman prosesnya itu Pak, kita Senin didata. Saya nanya, Bapak waktu bangun dulu Pulau Nuwun nggak sama negara? Iya enggak, kita enggak permisi. Bapak bisa nggak kontrak rumah? Iya. Kan Bapak sudah buka konter tuh, punya untung. Iya. Kenapa untungnya tidak dimanfaatin untuk buka konter di tempat yang sah? Ya, mungkin setelah ini bisa. Ya nggak akan kalau nggak digusur. Iya benar. Ya, karena murah kan, nggak bayar, nggak sewa. Terus bayar sewa. Iya, saya sih maksud saya itu ya kan urgensinya gitu ya. Urgensinya ini kan semua untuk penertiban kan semua tidak boleh nih, bukan hanya di bantaran sungai, di pinggir jalan saya bongkarin kok, bukannya di sini semua yang di Subang dibongkarin, di Bekasi, di kota Bekasi semua dibongkarin, di kota Bekasi juga dibongkarin, di Cianjur juga sama, se-Jawa Barat, malah jadi role model Pak. Nanti di provinsi lain juga ikut. Urgensinya adalah orang tidak boleh berjualan di bantaran sungai, apapun jenisnya. Orang tidak boleh berjualan di pinggir jalan yang itu daerah marka jalan. Oke, sekarang kan udah ditertipin, kosong semua. Kosong. Itu kan sepanjang jalan ada banyak perumahan gitu ya. Misal ya, saya sih amit-amit ya. Konter saya digusur, otomatis mata pencarian saya nggak ada. Mungkin saya bakalan pindah, mungkin butuh waktu karena butuh modal juga kan. Kiri kanan nggak ada toko, perumahan tuh banyak, sepi, rawan karena mata pencarian saya nggak ada. Takutnya yang lain nekat, takutnya karena sepi, jadi ada kejahatan gitu Pak. Kejahatan mah ya begalnya sekarang ada katanya sini. Begal ada. Ya, kalau itu kejahatan tuh jangankan di tempat sepi, di tempat ramai juga kejahatan ada. Kalau misalnya yang ini kan ditertipin karena pengairan kan, oke siap, karena emang bagus banget tuh Pak. Saya jempolin tuh, wah ini keren nih. Nah, airnya yang kemarin tumpah semua lancar ke sana. Untuk sebelah kiri, sebelah kanan ini untuk irigasi. Katanya untuk irigasi, irigasinya itu kan sawah udah pada jadi perumahan gitu. Iya. Kalau orang ngomongnya gini, Pak Dedi beradil dong, jangan saya aja. Pokoknya semua yang di bantaran sungai bongkar. Gitu. Iya begitu. Ya adil saya semuanya. Iya Pak buat dia. Iya betul. Cuman ya itu Pak, saya mintanya ya kemarin ya. Tuh, Senin kita didata, dua kita dikasih surat peringatan. Biasanya tuh ya sih setahu saya, itu kalau kita dikasih peringatan itu paling enggak seminggu atau 10 hari, ya paling enggak 2-3 hari lah. Kita dikasih peringatan hari Selasa, Rabu itu udah dieksekusi Pak. Belum sempat buka-buka kita yang kayak kanopi kita yang masih berharga. Kalau kita bongkarin sedikit-sedikit mungkin masih bisa dipakai di tempat berikutnya Pak. Tapi karena langsung dibongkar, ya apa daya gitu. Harusnya kan kita dikasih waktu juga Pak buat bongkar-bongkar. Nah itu menurut saya ya maksud saya nggak adil maksudnya. Iya, karena biasanya nggak adil tinggal di tempat negara nggak bayar pajak nggak apa-apa. Rasain Pak. Bantaran sungai. Kalau orang cerdas mah ya, dia dengerin dulu orang ngomong. Dengerin dulu gitu orang ngomong, perhatiin gitu kan. Ya, kita cari salah masuk gitu.
Beda orang sok pinter. Kalau orang sok pinter gitu, nyerocos gitu, berargumentasi ya kan supaya tepat ngomongnya gitu. Jadi sebetulnya mah mau lari ke sana, mau lari ke sini juga ujung-ujungnya mah tetap minta modal. Kompensasi sih menurut gue. Oke, lanjut, masih ada lagi nih guys. Ya iya, karena Kenapa juga nggak adil tinggal di tempat negara nggak bayar pajak nggak ngapa-ngapain. Iya oke Pak. Nggak ngapa-ngapain. Ya kita nggak ngapa-ngapain gimana ya Pak? Nggak ngapa-ngapain juga kan. Pak, Bapak masih mending ada surat peringatan. Yang kali saya Pak nggak pakai, datang langsung bongkar. Yang sana saya nggak ada surat peringatannya Pak, datang langsung bongkar Pak. Di Indonesia itu paling Pak. nggak gini Pak ya. Kalau nggak untuk saya sekarang silakan nggak ada peringatan ya. Untuk ke depan mungkin nanti ada penggusuran di tempat lain. Ya kalau bisa sih pikirin juga apa bahan-bahan material orang yang udah digusur. Ya paling nggak kasih waktu Pak ya 3 hari. Misalnya ngasih peringatan hari Selasa, 2-3 hari bisa. Nanti ya ditulis aja di surat peringatannya tanggal sekian harus segera dikosongkan. Tapi kemarin kan nggak ada tanggal, nggak ada jam, kita dikasih surat peringatan doang. Kalau misalnya ditulis tanggal sekian harus dibongkar, kita kan didengerin kita harus guys. bongkar ini, bongkar itu. Tapi kalau udah nggak dikasih waktu kayak gitu kan, akhirnya ya udah hancur semua. Orang Indonesia Pak, kalau mau bongkar kasih surat peringatan 1-2, ketiganya keburu rame nggak jadi. Sebulan lebih Pak pada di surat Pol PP Pak untuk sosialisasi dan peringatan. Harusnya juga orang udah sebulan lebih kasih peringatan. Ini emang udah aur-auran banget. Tahu gak guys, biasanya kalau orang-orang begini nih biasanya punya latar belakang yang gimana gitu. Yang sosokan jadi seorang pedagang yang di tempatnya digusur juga kan. Wah, ujung-ujungnya apa? Ternyata dia koordinator demo. Ini gue juga curiga nih, konter yang mana? Ujung-ujungnya begitu gitu ya. Aduh, udah dikasih peringatan loh. Ya 1 bulan loh bupatinya ya. Ini bupatinya kan? tinggal di bantara sungai itu. Begitu yang lain sudah dibongkar, menyadari diri. Iya Pak. Harus persiapan bahwa oh saya salah nih tinggal di ini. Apalagi bapak kelas menengah. Kita bicara keikhlasan. Bentar. Ini orang pintar, ini orang biasa. Nggak bisa nggak boleh. Enggak. Nih, ini bedanya orang Indonesia. Nah kalau orang pintar itu panjang argumentasi. Kalau orang biasa, saya salah Pak. Tuh, saya salah Pak. Saya itu bedanya. Jadi Indonesia itu menghadapin begini cara. Ya, itu bedanya. Kalau orang pintar itu berbusa-busa muter karena tidak pernah mau salah. Nah, kalau orang merasa bodoh, merasa miskin kayak gini. Iya Pak, saya salah. Udah, memang saya salah. Saya sih intinya itu Pak, kita minta waktunya aja Pak supaya ya kalau ke depan Bapak masih ada penggusuran lagi. Masih Pak? Iya pasti kan? Masih. Ya tolonglah Pak, kasih waktu, kasih peringatan 2-3 hari lah biar kita bisa ngebongkar yang bisa dimanfaatin lagi gitu aja Pak. Kalau kasih waktunya lama nanti konsolidasi kita dengan nggak minta lama. Iya. Nggak minta lama Udah Pak. pasti. 2-3 hari bisa Pak. 3 hari bisa. 2-3 hari bisa. Kemarin kan nggak gini, saya kasih tahu sama Akang ya. Iya. Seharusnya kan tinggal di bantaran sungai. Iya. Tanahnya tanah negara. Iya betul. Bangunannya bangunan pribadi. Bangunan pribadi. Duit pribadi. Tidak bayar pajak. Tidak bayar pajak. Iya kan? Karena emang tanah negara. Iya. Gratis kan? Iya. Seharusnya kos yang gratis itu dari dulu ditabungin sehingga bisa membangun di tempat lain yang milik pribadi. Iya. Itu cara usaha yang baik. Iya bisa seperti itu. Kalau misalnya digusur, dikasih waktu, kita bisa tuh copot-copot, kita bangun ke tempat yang kita nggak bakalan dari nol lagi gitu Pak. Maksudnya kita manfaatin material yang kita bisa copot. Kalau kemarin kan nggak langsung keduk, habis. Ya udah kita cuma bisa pasrah, bangun di tanah negara, di pengairan. Cuman yang saya prihati ya itu kita nggak dikasih waktu buat prepare bongkar-bongkar material yang bisa dimanfaatin. Ya udah kayak gitu akhirnya. Kalaupun kita ngebangun lagi, Punten. Kita menginstruksikan Pol PP untuk penertiban ini dilandasi dengan etika yang humanis Pak. Jadi tidak ada Pak tiba-tiba gusur. Kalau pertama yang memulai dengan Pak Gub betul. Kan memang di situ ranah dan teritorinya sangat ini Pak. Kalau nggak gitu, kasar Pak. Kalau nggak gitu itu harus nggak akal Pak. Terus yang berikutnya ya kita tetap humanis Pak. Saya dari Rapim juga menyatakan bahwa kita harus utamakan etika dasar kita kepada masyarakat sosialisasi. Tidak ada yang tiba-tiba begitu Pak. Abang mah pengen ini mau kasih Bapak. Saya mau tanya. Ya udah kita salah. Iya Pak. Maksud saya Pak, kalau ada
penggusuran lagi itu Pak, kita dikasih surat peringatan, tulis aja tanggalnya 2 hari harus dikosongin. Birokrasi gak bakal salah Pak, bikin rumahnya banyak Ini mau digusur nih. Siapa yang digusur kalau gitu. Tadi kan Bapak nyaranin kita ngumpulin. Sekarang kita udah ngumpulin dari material itu kan kita bikin ngumpulin tuh Pak. Walaupun kita nggak bayar. Kumpulin sama Amang taruh di mana, dibangun di mana? Apa ya? Dibangun di mana? Ya kita paling bangun di tanah orang tua. Cuman kan yang harus. Kenapa nggak dari dulu Mamang di tanah orang tua? Sekarang kan karena kemarin belum ada yang gusur. Nggak ada gusur ya nggak bakal ini. Iya, sekarang ya kita manfaatin aja yang ada Pak. Ya kalau nggak digusur ya udah biarin aja. Sekarang juga kita bangun juga kan biar lingkungan juga rame Pak. Kalau sekarang kan kiri kanan sepi, takutnya ada begal. Ya, kalau jadi kemarin gini, kan rame gitu. Kalau menurut saya sih selama ini di sini nggak ada yang peduli terhadap lingkungan dan tidak mencintai lingkungannya. Punten ya. Di sini saya lihat orang hanya ingin eksploitasi, mengambil keuntungan. Tiap orang pikirannya ngambil keuntungan. Ada sungai pengen ngambil keuntungan, bantaran sungai pengen ngambil keuntungan, jalan pengen ngambil keuntungan. Akibatnya apa? Sampah bertumpuk tidak ada yang ngangkat, rumput tinggi tidak ada yang babat, tapi sama tanahnya pengen. Sampah. Ya kan? Artinya bahwa tanah ini sedih sebenarnya. Mohon maaf ya, tanah itu sedih. Kenapa? Orang yang tanah ini seperti kita jadi memperlakukan tanah yang kita pijet ini sama dengan kita memperlakukan PS. Yang penting menghisap, menggunakan tanpa peduli dia penyakitnya apa. Iya Pak. Nah ini intinya pokoknya saya salah. Karena bangun di tanah negara di perairan. Ya cuman ya itu tadi sayangnya bangun. Saya juga salah. Jadi gubernur belum bisa mensejahterakan. Menyentuh banget. Ya, kalau bapak kaya mungkin nggak akan bangun di bantaran sungai. Ya, oke. Ya, Pak. Terima kasih. Langsung ngelus dada gue ketika pada dimulai begitu. Saya juga salah, saya juga minta maaf. Saya belum bisa mensejahterakan masyarakat. Mungkin kalau bapak-bapaknya pada sejahtera kaya, mah nggak mungkin bapak juga bikin bangunan di atas kali. Gitu. Langsung ngelus dada gue endingnya. Oke, intinya mah aur-auran bersilaki. Bekasi, ada lagi baik nongol ya. Orang yang otaknya itu bodong. Orang yang lagi otaknya itu kosong, gitu kan. Kemarin si aur-auran, terus si Kodel, sekarang datang ini si bapak-bapak berhoodie biru dongker, biru nevi, yang udah mulai luntur tuh warnanya juga. Makanya gue bilangin, lu kalau lagi ada pembagian otak tuh jangan pada absen, ya. Contohnya lu hadir, nggak paling. Emang ada ya bagi-bagi otak po ya. Gue tuh paling nunggu po kalau lu ngomong kayak gitu po. Bagian otak cerita. Coba ulangi po, dikit aja po. Lu kalau lagi ada pembagian otak tuh jangan pada absen, ya. Seenggaknya lu hadir. Nggak paling depan juga, ada di posisi tengah atau nggak posisi belakang lah. Seenggaknya masih kebagian tuh lu pembagian otak-otak yang cerdas. Iya. Nih, lihat videonya. Yang tanya urgensinya apa gitu. Urgensinya penertiban, setiap orang tidak boleh tinggal di bantaran sungai yang itu tanah negara. Tanah negara. Iya. Ya kan kalau ini Pak, tanah negara kan juga bisa dimanfaatkan. Kata siapa? Iya, kata undang-undang. Tanah negara yang mana yang boleh dimanfaatkan? Ya, bantaran sungai nggak boleh. Iya. Nggak boleh Pak, bantaran sungai. Iya, emang nggak boleh. Nah, terus? Cuman kan kita, katakan kita salah, digusur. Cuman prosesnya itu Pak, kita Senin didata. Oke, saya nanya, Bapak waktu bangun dulu Pulau Nuwun nggak sama negara? Iya enggak. Iya oke kayak gitu. Iya oke Pak. Abang Konter. Abang Konter. Lu sadar kagak sih lagi ngomong sama siapa? Hah? Lu sadar kagak lagi ngomong sama siapa? Ini tuh Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode. Mantan anggota DPR RI. Hah? Bukan lu lagi ngomong sama Pak Deddy tukang martabak mini, bukan. Ya, tapi Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Lu sekarang ngomong undang-undang lu. Sok banget tahu. Undang-undang dari mana itu? Tanah negara bisa ditempati katanya sesuai peraturan undang-undang. Undang-undang dari mana lu, ha? Undang-undang di balik bakwan gitu.
Ampun deh. Caprak nih. Cara ngomong lu kagak jauh beda sama si aur-auran. Sok pintar, sok kritis, muter-muter udah kayak gangsing plastik yang warna-warni yang harganya 1000-an tuh di tukang jajanan SD. Muter-muter bahasanya, kata-katanya yang tidak tahu arah entah kemana itu pembahasan. Aduh, segala sok-sokan lu peduli terhadap lingkungan perumahan. Katanya kalau saya sudah tidak berjualan lagi membuka konter di situ, otomatis katanya perumahan di sini pada sepi. Ngeri, takut ada begal. Dari kapan lu peduli masalah begal atau kagak lu? Lu mah itu tidak mentingin kepentingan sendiri. Keuntungan sendiri lu di situ ngebuka konter, kagak usah mikirin biaya sewa, kagak usah mikirin pajak lu. Sekarang ngomong so jadi korban. Udah ditegasin lagi tuh sama Bupati. Kata Bupati kan setelah ini digusur emang mau ngebangun di mana? Terus lu bilang katanya mau ngebangun di tanah orang tua. Kata Pak Bupati kenapa kagak dari dulu aja lu katanya ngebangun di tanah orang tua? Betul itu. Intinya mah gue tahu lu tuh pengen begini nih, pengen cuan. Mutar-muter itu omongan so pinter. Lu kalah sama si bapak yang di samping lu tuh. Orangnya tidak sekolah tapi dia memiliki jiwa kesatria. Dia menerima kesalahan, digusur dengan ikhlas dia karena tahu kata saya sadar salah. Tapi lu nih orang yang salah kagak sadar-sadar. Urgensinya biar lu kagak dapat untung lagi tuh jualan konter di situ. Sebel gua. Nongol lagi aja nih segala si hoodie biru. Gemes gak? Malu-maluin orang. Iya. Lo lagi apa sih kejadiannya di Bekasi? Dia orang Bekasi kan. Aduh, Pok. HP lo kayaknya mesti ganti, Pok. Lecet itu dibetotin sama. Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang udah mampir. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian semuanya. Dan terima kasih banyak yang buat teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Mohon maaf nih kalau ada kata-kata salah pada saat saya membuat konten ini. Thank you so much. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.